warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Agustiarma, NPM 306 18 156161 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Banjarmasin semester 5. Kali ini saya bersama rekan saya MT Janur Ihsan akan menyampaikan materi kelompok kami, yaitu Bumi dan Alam. Baiklah, kita akan beranjak ke materi yang pertama, yaitu Bumi. Bumi disebut sebagai planet terestrial, yaitu planet yang pembentuk terbesarnya komposisinya adalah batu silikat, dan planet terestrial ini juga adalah julukan bagi planet-planet yang terdekat ke matahari. Bumi terdiri dari 70% air. Satu hari di bumi itu kurang lebih ada 24 jam dan ada 365 hari dalam satu tahunnya. Jarak dari matahari ke bumi adalah 93 juta mil atau 150 juta kilometer. Bumi memiliki banyak sekali pesawat luar angkasa, yang dimana pesawat luar angkasa tersebut bertujuan untuk mempelajari bumi itu sendiri. Bumi terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% lainnya. Tidak seperti planet Saturnus, bumi tidak memiliki cincin sama sekali. Dan juga tidak seperti planet-planet lainnya yang banyak sekali mempunyai satelit alami. Bumi hanya memiliki satu satelit alami, yaitu bulan. Atmosfer itu melindungi kita dari berbagai macam hal. Yang pertama, atmosfer melindungi kita dari meteorit yang jatuh ke bumi, dan atmosfer juga melindungi kita dari paparan sinar radiasi ultraviolet dan lapisan ozon. Jadi, bumi ini adalah tempat terbaik untuk hidup. Berikutnya, bumi dalam angka. Bumi mempunyai volume 6,73 kali 10 pangkat 11 kubik miles atau 1083 kali 10 pangkat 12 km kubik. Bumi mempunyai radius 3.959 miles atau 6.371 km. Diameter bumi yaitu adalah 7.918 miles atau 12.742 km. Surface area atau area permukaan bumi yaitu adalah 1,97 kali 10 pangkat 8 square miles atau 5,1 kali 10 pangkat 8 km persegi. Massa bumi yaitu 5,972 kali 10 pangkat 24 kg. Jadi kalau kita bandingkan bumi dengan planet Jupiter, bumi itu 11 kali lebih kecil dari planet Jupiter. Sekarang mari kita lihat bersama, ini adalah bumi yang dilihat dari planet Mars. Di sini terdapat dua buah gambar, dan yang berwarna putih di atas ini adalah bumi yang diambil gambarnya dari planet Mars. Perkenalkan, nama saya Muhammad Janur Ihsan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Maulida. Langsung saja kita ke pembahasan. Tata surya. Apa tata surya itu? Tata surya itu adalah susunan dari benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, benda-benda langit seperti apakah itu? Perlu kita ketahui bahwa benda-benda langit itu dikelompokkan ke dalam 3 golongan. Yang pertama, ada planet. Yang kedua,
planet kerdil, dan yang ketiga ada benda-benda kecil lainnya di tata surya ini. Nah, benda-benda kecil lainnya di tata surya itu yang seperti apa? Contohnya seperti asteroid, komet, dan objek-objek trans-Neptunian lainnya. Matahari. Matahari merupakan salah satu bintang yang jaraknya hampir 150 juta kilometer dalam satu satuan astronomi. Matahari merupakan bola pijar yang sangat panas dengan suhunya mencapai 6.000 derajat. Matahari merupakan bintang utama dan sebagai ibu dalam tata surya, yang mana tersusun dari gas helium dan hidrogen. Matahari juga disebut sebagai bintang karena bisa memancarkan cahayanya sendiri, bahkan cahayanya itu bisa menyinari dan membuat kehidupan di planet-planet yang mengelilinginya. Sebagaimana benda-benda lainnya, matahari juga memiliki ukuran. Luas permukaan dari matahari adalah 4 miliar kilometer, diameternya 7 miliar kilometer, dan volume 1,4 kali 10 pangkat 8 km kubik. Massa matahari sekitar 1,99 kali 10 pangkat 30 kg. Untuk massa jenisnya 1,42 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Planet. Apa itu planet? Planet itu merupakan benda langit yang memiliki bentuk bulat dan mengelilingi matahari dengan garis orbit pribadi bebas hambatan karena tidak ada benda langit lainnya yang menghalangi di garis orbit tersebut. Nah, benda langit seperti apa yang masuk ke dalam kategori planet ini? Yang pertama ada benda tersebut harus mengorbit matahari. Yang kedua, jalurnya dalam mengelilingi matahari tidak dilalui oleh benda langit lain atau bebas hambatan. Dan yang ketiga, bentuk fisik benda tersebut cenderung berbentuk bulat. Merkurius. Planet ini merupakan planet yang paling dekat dengan matahari, dengan jaraknya kurang lebih 58 kali 10 pangkat 6 cahaya, dan karenanya lah suhu pada planet ini sangat ekstrim karena saking dekatnya tadi. Di siang hari, suhu planet ini bisa mencapai 4.270 derajat Celcius, sedangkan di malam hari bisa mencapai minus 1.700 derajat Celcius. Planet Venus. Planet ini memiliki warna yang cerah dan bila di bumi dianggap sebagai bintang kejora. Hal ini disebabkan karena planet Venus jika di malam hari akan menjadi bintang yang paling terang dengan cahayanya yang bersinar terang. Selanjutnya kita ke planet Bumi, di mana tempat kita sekarang tinggal. Bumi memiliki satu satelit yang sangat setia dengan Bumi bernama Bulan. Permukaan bulan bergelombang dengan kawah-kawah yang terbentuk dari benturan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Planet Mars. Planet ini juga disebut sebagai planet merah karena memang permukaannya berwarna merah karena pantulan cahaya dari matahari. Planet Mars ini memiliki 2 satelit yang mengelilingi Mars bernama Phobos dan Deimos. Planet Mars ini memiliki massa sebesar 0,188 kali massa planet Bumi. Mars memiliki waktu revolusi selama 687 hari, sedangkan rotasinya selama 24,6 jam. Planet Jupiter.
Planet Jupiter ini merupakan planet terbesar di tata surya. Planet Jupiter ini juga diperkirakan memiliki 16 buah satelit dengan 4 satelit besar yang dinamakan sebagai Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Planet Jupiter bila dilihat akan berwarna coklat dengan skema warna yang indah. Selanjutnya kita ke planet Saturnus. Planet ini merupakan planet yang memiliki cincin indah, namun cincin tersebut berbentuk miring dari bulatan planet Saturnus. Cincin di planet Saturnus ini terbentuk oleh debu dan es, yang kemudian membentuk melingkari planet tersebut. Saturnus memiliki masa rotasi selama 10,4 jam dan masa revolusinya selama 29,5 tahun. Berat Saturnus mencapai 95.220 kali berat bumi, dengan diameternya yang cukup besar, yaitu sekitar 12.000 km. Saturnus memiliki 9 satelit yang bernama Mimas, Enceladus, Tethys, Dionys, Rhea, Titan, Hyperion, Iapetus, dan Phoebe. Planet Uranus. Planet ini planet yang cukup besar di tata surya. Planet Uranus berjarak 2,87 miliar kilometer dari matahari, dengan diameter sebesar 49.000 km. Berat planet Uranus sebesar 14,55 kali massa bumi. Planet Uranus membutuhkan waktu selama 10 jam 49 menit dengan masa revolusinya selama 84 tahun dalam mengelilingi bumi. Planet Uranus juga memiliki cincin sama dengan planet Saturnus tadi. Namun, tidak sebesar cincin yang dimiliki oleh Saturnus. Uranus juga memiliki 5 satelit yang diberi nama Miranda, Umbriel, Ariel, Titania, dan Oberion. Selanjutnya kita ke planet Neptunus. Planet ini diklaim sebagai kembaran dari planet Uranus karena memiliki bentuk yang hampir sama dan begitu pula dan warnanya. Neptunus memiliki masa rotasi selama 15,7 jam, sedangkan masa revolusinya selama 164,8 tahun. Nah, mengapa waktunya sangat lama? Itu disebabkan karena Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari dibandingkan dengan jenis planet yang berada di dalam sistem tata surya lainnya. Massa dari Neptunus sebesar 17,320 kali massa bumi. Sedangkan jarak planet Neptunus ini dan matahari berkisar 30,7 satuan astronomi. Neptunus juga memiliki 2 satelit yang diberi nama Triton dan Nereid. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Kita kali ini akan membahas tentang asteroid. Asteroid atau terkadang disebut juga sebagai planet kecil adalah bebatuan sisa-sisa pengap dari awal terbentuknya sistem tata surya kita sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Hingga saat ini terhitung ada 995.378 asteroid yang sudah diketahui. Seperti yang bisa kita lihat pada slide, ini adalah gambar sebuah asteroid. Asteroid ini bernama Bennu, dan asteroid ini ditemukan pada tanggal 11 September 1999
oleh Lincoln Near Earth Asteroid Research atau LINEAR. Bennu ini sebenarnya awalnya bernama sebagai RQ-36, tapi pada tahun 2013 seorang siswa SD kelas 3 memenangkan sebuah kontes dan memberi nama asteroid ini adalah Bennu. Jika kita bandingkan tinggi dari asteroid ini, jika sebuah Empire State Building itu mempunyai tinggi 443 meter, maka Bennu ini tingginya lebih dari 500 meter. Dan Bennu ini mendekati bumi setiap 6 tahun sekali. Komet adalah bola salju kosmik dari gas beku, batu, dan debu yang mengorbit matahari. Dalam keadaan beku, ukuran komet sebesar kotak kecil. Saat komet mengorbit matahari, ia memanas dan memuntahkan debu dan gas yang menjadi kepala raksasa yang bersinar dan lebih besar dari kebanyakan planet. Debu dan gas yang membentuk buntut yang membentang jauh dari matahari sejauh jutaan mil. Mari kita lihat gambar di samping. Ini adalah gambar sebuah komet yang bernama 67P atau Churyumov-Gerasimenko. Jadi ini adalah sebuah komet yang ditemukan oleh peneliti NASA, dan komet ini memiliki cahaya utara atau yang sering kita dengar yaitu auroranya sendiri. Pada tata surya kita, selain bumi, yang memiliki auroranya tersendiri adalah planet Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan bahkan juga Mars memiliki auroranya tersendiri. Tetapi fenomena aurora di dalam komet belum pernah terdokumentasikan sebelumnya dan ditemukan pertama kali pada komet tersebut, yaitu komet Churyumov-Gerasimenko. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah meteoroid. Meteoroid adalah benda di angkasa yang berukuran dari butiran debu sampai asteroid kecil. Bisa juga disebut sebagai batu angkasa. Ketika meteoroid memasuki atmosfer bumi atau planet lain, pada kecepatan tinggi dan terbakar, bola api atau bintang jatuh disebut sebagai meteor. Ketika meteorit bertahan melalui perjalanan di atmosfer dan membentur tanah, maka disebut sebagai meteorit. Peneliti memperkirakan bahwa sekitar 48,5 tons material meteor itu jatuh ke bumi setiap hari. Namun kebanyakan materi tersebut menguap di atmosfer bumi dan meninggalkan jejak terang yang biasa kita sebut dengan bintang jatuh. Beberapa meteor biasanya kita dapat melihatnya pada malam tertentu, dan terkadang jumlahnya meningkat dengan tajam, dan keadaan ini biasanya kita sebut sebagai hujan meteor. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi, bumi, dan tata surya. Bila mana dalam penyampaian tadi ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Semoga penjelasan tadi bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Saya Muhammad Ejinurisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.